induksi magnet permanen, dan kawat penghantar berarus listrik. Medan magnet di sekitar magnet. Di sekitar magnet terdapat medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet ini memancar dari kutub utara ke kutub selatan dengan pola seperti dilukiskan pada gambar. Pada kutub utara, maka garis magnetnya akan keluar menuju ke kutub selatan. Dengan demikian, maka pada kutub selatan akan menerima garis-garis gaya yang ditimbulkan oleh kutub utara, sehingga garis-garis gaya magnet ini berarah dari utara ke selatan. Hukum Coulomb untuk magnet. Gaya tolak atau gaya tarik dari dua kutub magnet berbanding lurus dengan kutub masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bila dirumuskan, F sama dengan K kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana K adalah konstanta pembanding dengan satuan Weber per ampere meter dengan nilai 10⁻⁷. Sedangkan M1 adalah kuat kutub magnet utara, sedangkan M2 adalah kuat kutub magnet selatan. R adalah jarak antara kedua kutub magnet utara dan selatan. Kuat medan magnet. Besar gaya yang bekerja pada tiap satuan kuat kutub magnet utara yang terletak dalam medan magnet adalah H sama dengan F dibagi M aksen, di mana H-nya adalah kuat medan magnet, F-nya adalah gaya magnet dengan satuan Newton, M-nya adalah salah satu kuat kutub magnet, bisa utara dan bisa selatan. Atau dirumuskan H sama dengan K M dibagi R kuadrat. K konstanta pembanding, M adalah kuat kutub magnet salah satu utara atau selatan, R-nya adalah jarak antara dua kutub magnet, atau R-nya dapat dikatakan jarak antara titik pengamat dengan kuat kutub magnet. Hubungan kuat medan magnet dengan induksi magnet digambarkan atau dirumuskan sebagai H sama dengan B dibagi mu, di mana mu adalah permeabilitas bahan. Mu sama dengan 1 untuk hamba udara atau udara, sehingga kuat medan magnet sama dengan induksi magnet. Jika mu lebih besar 1 untuk bahan-bahan selain udara atau hamba udara. Gaya magnet. K
kawat yang berarus listrik atau muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen akan mendapatkan suatu gaya karena pengaruh medan magnet tersebut. Gaya ini disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz. Jika kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka gaya magnetik atau gaya Lorentz itu tegak lurus dengan telapak tangan kanan, sedangkan arah daripada induksi magnetik arahnya mengikuti jari-jari tangan kanan, sedangkan kuat arus mengikuti ibu jari. Sedangkan kalau kita rumuskan, maka F sama dengan B kali I kali L sinus theta, di mana F adalah gaya magnetik, B adalah induksi magnetik, I adalah kuat arus, satuannya ampere, L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, theta yaitu sudut yang dibentuk antara kawat penghantar dengan arah induksi magnetik. Juga dapat dirumuskan bahwa F sama dengan Q kali V kali B kali sinus theta, di mana Q adalah muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar, V adalah kecepatan muatan listrik, B induksi magnetik, dan theta adalah sudut antara kawat penghantar dan arah induksi magnetik. Motor listrik. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Klasifikasi jenis utama motor listrik. Motor listrik dibagi 2, motor arus bolak-balik dan motor arus searah. Motor arus bolak-balik atau motor AC masih terdiri dari sinkron dan induksi. Untuk induksi ada 2 jenis, yaitu 1 fase dan 3 fase. Pada motor DC ada 2 jenis, separately excited DC motor, self-excited DC motor. Pada self-excited DC motor masih ada 3 jenis, yaitu secara seri, campuran, dan shunt. Motor listrik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa motor terdiri atas 2 bagian utama, yaitu stator dan motor.
pada stator terdapat lilitan atau winding atau magnet permanen, sedangkan rotor adalah bagian yang dialiri dengan sumber arus DC. Arus yang melalui medan magnet inilah yang menyebabkan rotor dapat berputar. Arah gaya elektromagnet yang ditimbulkan akibat medan magnet yang dilalui oleh arus dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai gaya dan telunjuk sebagai medan magnet dan jari-jari tengah sebagai arus. Mekanisme kerja motor DC. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum sama. Arus listrik dalam medan magnet akan menimbulkan gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapat gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan torsi untuk memutar kumparan. Motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putar yang lebih seragam dari medan magnetnya, dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah atau komutator. Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda, double pole, double throw switch. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya yang dikenal dengan gaya Lorentz akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Mekanisme ini diperlihatkan pada gambar. Bagian mekanisme kerja motor DC, magnet permanen. Pada magnet permanen ada dua kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada dua lilitan yang di atas dan di bawah. Kemudian yang di tengah ada poros. Kemudian karena ada dua lilitan, maka ada satu yang menghubungkan satu komutator dan komutator yang lainnya yang dibelah. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan dinamo. Meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan kecepatan.
arus medan. Menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. Kerugian: perawatan intensif karena brush atau sikat pada motor DC akan aus. 2. Konversi arus AC menjadi arus DC menggunakan konverter memerlukan biaya yang mahal. Perhitungan pada motor DC. Daya input Pin sama dengan akar 3 kali tegangan RMS kali kuat arus RMS kali kosinus theta. Daya output P out sama dengan T out kali omega, di mana omega adalah kecepatan sudut, sedangkan T out adalah torsi output, sehingga didapat efisiensi motor DC sama dengan P out dibagi P in kali 100%. Karena motor yang digunakan tidak dapat bersifat ideal, artinya pada motor ada kehilangan daya pada setiap prosesnya, sehingga daya output akan bernilai lebih kecil daripada daya input. Kehilangan daya ini biasanya disebut sebagai rugi-rugi daya dan dapat disebabkan karena mechanical atau gesekan dan rotasi, serta elektrik atau hambatan pada belitan. Kecepatan putar motor DC N sama dengan tegangan terminal dikurangi arus jangkar motor dikalikan hambatan jangkar motor dibagi konstanta motor kali flux magnet yang terbentuk pada motor, atau dirumuskan N sama dengan V Tm dikurangi IA kali RA dibagi K kali flux magnet. Menghitung torsi pada motor DC. Sebuah pengantar yang berbentuk 4 persegi panjang PQRS terletak pada medan magnet homogen dengan induksi magnet B. PQRS dapat berputar pada sumbu 00 yang tegak lurus pada arah B. Pada kawat PQRS mengalir arus listrik I. Kawat PQRS akan berputar pada sumbu 00 oleh momen kopel T sama dengan F kali PS sama dengan B kali I PQ kali PS atau sama dengan T sama dengan B kali I kali A. B itu adalah induksi magnetik, I kuat arus, A luas 4 persegi panjang. Sedangkan T adalah torsi pada motor DC. Transformator atau trafo. Transformator bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Bila terjadi perubahan flux magnet pada kumparan transformator atau trafo, maka perubahan flux ini akan dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, induksi, ataupun arus induksi pada keluaran transformator. Supaya dapat terjadi perubahan flux magnet
pada transformator, maka arus yang dimasukkan atau arus input dari transformator harus berubah-ubah terhadap waktu atau merupakan arus bolak-balik. Beda tegangan yang dihubungkan dengan ujung-ujung kumparan primer dinamakan tegangan primer atau input. Beda tegangan ujung-ujung kumparan sekunder disebut tegangan sekunder atau output. Transformator ideal. Pada persamaan transformator ideal ini, yaitu bahwa daya input sama dengan daya output. Arti ideal berarti tidak ada energi yang hilang. Sehingga persamaannya menjadi V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2. Sedangkan kita bandingkan dengan jumlah lilitan, persamaannya menjadi V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. V1 adalah beda tegangan primer, V2 adalah beda tegangan sekunder, N1 jumlah lilitan primer, N2 jumlah lilitan sekunder. I1 kuat arus pada primer, I2 kuat arus pada sekunder. Untuk transformator yang tidak ideal, artinya ada energi yang hilang, sehingga transformator ini atau trafo ini memiliki efisiensi. Efisiensi transformator atau daya guna transformator memiliki rumus eta sama dengan P0 dibagi PI. P0 itu daya keluaran, PI adalah daya masukan kali 100%. Dalam hal ini bahwa daya input tidak sama dengan daya output. Referensi pada pembahasan masalah kemagnetan ada 3 sumber, bisa Anda cari di internet. Demikian penjelasan tentang kemagnetan. Sampai di sini terlebih dahulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe.